Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang luas, hiduplah seorang pria bernama Rahman. Usianya baru menginjak 28 tahun. Tubuhnya kurus namun berotot karena kerja keras. Rahman dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang jujur, santun, dan tidak pernah mengeluh, meski hidupnya serba kekurangan. Sehari-hari, Rahman bekerja serabutan. Kadang ia membantu di sawah milik tetangga, kadang jadi kuli angkut di pasar, bahkan tak jarang menerima pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang halal. Hidupnya memang pas-pasan, tapi hatinya selalu lapang. Rahman tinggal bersama ibunya, Bu Marni, seorang wanita tua berusia 65 tahun yang tubuhnya sudah lumpuh sejak beberapa tahun terakhir. Kaki dan tangannya lemah, hanya bisa duduk atau terbaring di tikar pandan yang sudah usang. Meski demikian, wajah Bu Marni selalu dipenuhi kesabaran. Rambut putihnya disanggul sederhana, tatapannya teduh, dan senyumnya masih sering menguatkan hati Rahman. Baginya, Rahman adalah segalanya. Suami yang dulu menjadi penopang hidupnya sudah lama tiada. Kini, hanya anak semata wayang itulah yang menjadi alasan ia bertahan hidup. Meski tubuhnya lumpuh, Bu Marni tidak pernah putus berdoa. Hampir setiap malam, ia menangis lirih di atas sajadah, memohon agar Rahman suatu hari bisa membangun rumah tangga yang bahagia, memiliki istri yang baik hati, dan tidak merasa kesepian ketika dirinya sudah tiada. Di tengah kesederhanaan itu, hubungan Rahman dan ibunya begitu hangat. Setiap pagi, Rahman menyiapkan sarapan seadanya, menyuapi ibunya dengan penuh kasih. Kadang hanya nasi dengan sayur bening atau ikan asin goreng, tapi Bu Marni selalu tersenyum. "Alhamdulillah, nak, makananmu selalu jadi nikmat bagi ibu." Kalimat itu selalu menenangkan hati Rahman, membuat lelahnya hilang. Tetangga di desa pun sering memuji kesetiaan Rahman merawat ibunya. Jarang ada anak seperti Rahman, sabar sekali mengurus ibunya yang lumpuh. Begitu bisik warga di balai desa. Rahman hanya tersenyum. Baginya itu bukan beban, melainkan amanah yang harus dijalani. Namun, di balik doa-doa dan kesabaran itu, Bu Marni sering menatap kosong ke arah pintu rumah. Ada harapan yang terus ia bisikkan setiap malam. "Ya Allah, berikanlah Rahman pendamping yang baik, yang bisa merawatnya ketika aku tak lagi ada. Jangan biarkan anakku sendirian." Ia tidak pernah tahu bahwa doa itu memang akan dikabulkan, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Hari itu, kabar bahagia datang ke rumah kecil Rahman dan Bu Marni. Setelah sekian lama sendiri, Rahman akhirnya memberanikan diri melamar seorang gadis dari desa sebelah. Namanya Siti, gadis berusia 22 tahun dengan wajah manis, kulit kuning langsat, dan tutur kata lembut. Di mata orang-orang, Siti tampak sopan, pandai membawa diri, dan selalu menebar senyum pada siapa saja yang ia temui. Perkenalan Rahman dan Siti berlangsung sederhana. Mereka bertemu pertama kali di pasar ketika Rahman sedang mengangkut karung beras untuk seorang pedagang. Siti yang kebetulan berbelanja melihat ketekunan Rahman. Dari situlah percakapan mereka dimulai, hingga akhirnya tumbuh rasa simpati yang kemudian berkembang menjadi cinta. Tak butuh waktu lama, Rahman melamar Siti dengan niat tulus. Meski hanya seorang pria sederhana tanpa harta melimpah, ia yakin bisa membahagiakan calon istrinya dengan kerja keras dan ketulusan hati. Lamaran itu diterima keluarga Siti. Bahkan, banyak yang berkata Rahman beruntung, karena mendapatkan istri cantik, rapi, dan terlihat penuh perhatian. Hari pernikahan pun tiba. Meski sederhana, suasana terasa begitu sakral. Pernikahan dilaksanakan di halaman rumah kayu panggung dengan dekorasi seadanya. Janur kuning terikat di depan. Tikar pandan digelar untuk para tamu, dan ibu-ibu desa sibuk menyiapkan nasi berkat di besek bambu. Warga berdatangan, mengenakan kebaya sederhana dan kopiah hitam, memberi doa restu. Rahman mengenakan baju koko putih polos dengan sarung tenun, wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Siti tampil anggun dalam kebaya putih sederhana dengan jilbab krem polos. Senyum manisnya membuat banyak tetangga berbisik kagum. "Alhamdulillah. Akhirnya Rahman punya istri yang bisa menemaninya," kata seorang ibu kepada temannya. Namun, yang paling bahagia hari itu adalah Bu Marni. Dengan tubuh yang lemah,
Ia duduk di kursi kayu, menyaksikan putra sematawayangnya akhirnya menikah. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan haru. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau kabulkan doa-doaku. Semoga menantu ini menjadi penyejuk hati keluarga kami." Setelah akad nikah selesai, Siti mendekati Bu Marni. Ia meraih tangan wanita tua itu, lalu menciumnya dengan penuh hormat. "Mulai hari ini, anggaplah aku anakmu sendiri, Bu," ucapnya lembut. Bu Marni tersenyum bahagia. "Nak, sejak kau resmi menjadi istri Rahman, kau bukan lagi orang lain. Kau adalah anakku juga." Warga yang melihat momen itu mengangguk kagum. Semua yakin, rumah tangga Rahman akan penuh berkah dengan hadirnya Siti. Bahkan Rahman sendiri merasa lega, yakin bahwa kini ia tidak lagi sendirian merawat ibunya. Ada Siti, pendamping hidup yang diharapkannya bisa berbagi kasih sayang. Hari-hari awal pernikahan berjalan indah. Siti rajin membantu Bu Marni di dapur, menyiapkan sarapan untuk Rahman sebelum bekerja, bahkan menyapa tetangga dengan ramah. Semua orang di desa mulai berkata bahwa Rahman benar-benar beruntung. Namun, di balik senyum manis itu, ada sesuatu yang tidak disadari siapapun. Siti menyimpan ambisi besar. Ia ingin hidup lebih mewah, lebih dihormati, dan tidak ingin terus berada di rumah kayu sederhana itu. Sifat kerasnya mulai tersimpan di balik kelembutannya, menunggu saat untuk muncul. Dan tanpa mereka sadari, benih dari sebuah kisah pahit mulai tertanam di rumah kecil itu. Hari-hari setelah pernikahan memang terasa indah bagi Rahman. Setiap pagi ia berangkat ke sawah dengan hati ringan, karena ada Siti yang menemaninya di rumah. Ia juga merasa lega karena ibunya, Bu Marni, kini punya teman untuk berbincang dan membantu merawat. Namun, perlahan tapi pasti, wajah asli Siti mulai terlihat. Awalnya hal-hal kecil. Suatu pagi, Bu Marni yang duduk di kursi kayu memanggil Siti dengan suara lirih. "Nak, bisa tolong ambilkan air minum untuk ibu? Tenggorokan ibu kering sekali." Siti yang sedang duduk bersolek di depan cermin menoleh dengan wajah masam. "Bu, saya lagi sibuk. Masa hal kecil begitu saja ibu tidak bisa sabar? Nanti saja kalau saya selesai." Nada bicaranya dingin, berbeda jauh dari sikap manis di awal pernikahan. Bu Marni hanya terdiam, menunduk menahan perasaan. Ia tahu tubuhnya lumpuh, jadi tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Air mata menetes pelan, tapi ia berusaha tidak memperlihatkannya. Rahman yang pulang lebih cepat hari itu melihat wajah ibunya muram. Ia bertanya, "Kenapa, Bu? Ada apa?" Bu Marni menggeleng, mencoba menutupi. "Tidak apa-apa, Nak, ibu hanya lelah." Tapi tatapan matanya jelas menyimpan kesedihan. Hari berikutnya, Siti semakin sering menunjukkan sikap malas. Ia tidak lagi rajin membantu Bu Marni memasak. Bahkan kadang, ketika Rahman meminta istrinya menyiapkan makan malam, ia menjawab ketus, "Kenapa tidak suruh saja ibumu? Dia kan sudah lama di rumah. Pasti bosan kalau tidak kerja apa-apa." Kalimat itu membuat Rahman terdiam. Ia tahu ibunya tidak bisa banyak bergerak, apalagi memasak seperti dulu. Hatinya terasa ditusuk, tapi ia menahan diri. Ia hanya menjawab lirih, "Siti, ibu sudah tua, kakinya tidak kuat. Jangan bicara begitu." Siti mendengus kesal, lalu masuk ke kamar tanpa peduli. Lambat laun, warga desa mulai mendengar suara pertengkaran dari rumah Rahman. Pernah suatu sore, ketika Bu Marni mencoba menegur Siti karena meninggalkan cucian menumpuk, Siti berteriak keras, "Ibu jangan ikut campur. Saya ini istri di rumah ini, bukan pembantu ibu." Suara itu terdengar hingga keluar, membuat tetangga saling pandang. Sejak saat itu, gosip mulai beredar. Menantunya Rahman ternyata keras juga ya. Padahal kelihatan lembut. Kasihan Bu Marni, sudah tua, lumpuh pula, masih harus menanggung sikap kasar menantunya. Rahman semakin bingung. Ia berada di tengah pusaran cinta dan bakti. Ia mencintai istrinya, tapi tidak tega melihat ibunya diperlakukan kasar. Malam-malamnya diisi kegelisahan,
Sementara Bu Marni hanya bisa menahan luka batin dalam diam. Di ruang doa kecil, Bu Marni sering berbisik lirih. Ya Allah, berilah kesabaran untukku. Jangan biarkan anakku semakin jauh terhimpit antara cinta dan bakti. Jika memang ada balasan untuk hati yang durhaka, tunjukkanlah dengan cara MU. Doa itu keluar dengan air mata. Sebuah doa yang mungkin terdengar lirih di bumi, tapi pasti jelas di langit. Dan sejak saat itu, badai besar dalam rumah kecil itu mulai semakin nyata. Siang itu udara desa terasa panas meski matahari baru condong ke barat. Rumah kecil Rahman yang berdinding bambu juga terasa pengap. Dari dapur, terdengar suara Bu Marni memanggil pelan. Siti, tolong ambilkan air untuk ibu, tenggorokan ibu kering sekali. Namun, Siti yang sedang duduk di ruang tamu, sibuk menyisir rambutnya, hanya mendengus. Ibu ini, tiap sebentar minta tolong. Saya juga capek, Bu. Masa hal kecil begitu saja tidak bisa sabar? Suara lirih itu terdengar hingga ke kamar Rahman. Ia keluar dengan wajah gusar. Siti, jangan begitu bicara pada ibu. Dia sudah tua, apalagi lumpuh. Wajar kalau butuh bantuan. Siti menoleh dengan wajah marah. Kenapa kamu selalu membela ibumu, Men? Aku ini istrimu. Harusnya aku yang lebih kamu perhatikan. Bukannya terus-terusan nurut sama orang tua. Suasana menegang. Bu Marni yang mendengar pertengkaran itu hanya bisa menunduk. Air matanya menetes. Dengan suara gemetar ia berkata, Nak, jangan salahkan Rahman. Aku yang salah, sering merepotkan kalian. Maafkan aku. Namun kata-kata itu justru membuat Siti semakin kesal. Ia bangkit, wajahnya memerah, lalu berteriak. Sudahlah, Bu. Jangan pura-pura jadi korban. Justru ibu yang bikin rumah ini selalu ribut. Kalau bukan karena ibu, aku sudah hidup tenang. Rahman terperangah. Astagfirullah. Siti, apa yang kamu katakan? Itu ibuku sendiri. Belum sempat Rahman melangkah, tiba-tiba Siti mengambil ember yang berisi air comberan sisa cucian piring. Dengan wajah penuh kebencian, ia menyiramkan air itu ke arah Bu Marni yang duduk tak berdaya di kursi kayu. Cipratannya membasahi tubuh renta itu. Bau busuk comberan langsung menyebar ke seluruh ruangan. Baju lusuh Bu Marni basah kuyup, tubuh lemahnya gemetar, dan wajahnya pucat penuh air mata. Ya Allah! Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Rahman terdiam sesaat. Lalu wajahnya berubah merah padam. Ia berlari menghampiri ibunya, memeluk tubuh renta yang kotor, dan berteriak pada istrinya. Siti, kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini pada ibuku yang lumpuh? Tangisan Bu Marni pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Dari jendela bambu, tampak wajah-wajah kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang ibu tetangga berbisik pada yang lain. Astagfirullah, menantunya Rahman berani menyiram air kotor ke mertuanya yang lumpuh. Ini sudah keterlaluan. Balasan Allah pasti datang, sahut yang lain. Siti yang menyadari banyak orang menyaksikan justru semakin berang. Biar mereka semua tahu. Aku muak hidup di rumah ini, dengan mertua yang terus merepotkan. Katanya lantang tanpa rasa bersalah. Rahman hanya bisa menunduk, memeluk ibunya yang menangis pilu. Ia merasa hancur, malu, marah, dan putus asa bercampur jadi satu. Sementara Bu Marni hanya bisa berdoa lirih di pelukan anaknya. Ya Allah, hamba serahkan semua pada MU. Jangan biarkan kedurhakaan ini tanpa balasan. Dan doa itu naik ke langit, mengetuk pintu keadilan yang tak pernah tertutup. Malam itu, suasana rumah Rahman begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Di sudut kamar sederhana yang diterangi lampu minyak, Bu Marni terbaring lemah di tikar pandan. Tubuhnya masih terasa dingin setelah disiram air comberan sore tadi. Bau menyengat masih menempel di bajunya meski Rahman sudah berulang kali mengganti dan membersihkan. Rahman duduk di samping ibunya, menggenggam tangan keriput itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu, maafkan Rahman, Bu. Aku gagal menjaga ibu.
Seharusnya aku bisa melindungi ibu dari perlakuannya, ucapnya dengan suara parau. Bu Marni menoleh dengan lemah. Senyumnya samar meski wajahnya penuh kesedihan. Jangan salahkan dirimu. Nak, semua ini sudah takdir. Ibu ikhlas. Yang penting kau tetap sabar dan jangan sampai membenci istrimu. Ibu tidak ingin rumah tanggamu hancur karena aku. Air mata Rahman jatuh semakin deras. Ia tahu ibunya selalu sabar. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menahan amarah setelah melihat wanita yang ia cintai tega memperlakukan ibunya seperti itu? Di kamar sebelah, Siti justru duduk dengan wajah kesal. Ia masih merasa dirinya benar. Kenapa semua orang menyalahkanku? Aku yang lelah, aku yang direpotkan. Tapi seolah aku ini penjahat. Semua orang selalu membela perempuan tua itu. Gerutunya dalam hati. Bukannya menyesal, Siti malah merasa dirinya korban. Ia tak sadar bahwa tindakannya sudah melampaui batas sebagai seorang menantu. Keesokan harinya, Bu Marni mencoba kembali beraktivitas sebisanya. Dengan tubuh lumpuh, ia berusaha membantu meski hanya menyiapkan teh hangat untuk Rahman. Tapi tangannya gemetar. Cangkir itu hampir terjatuh. Siti yang melihat dari kejauhan justru menatap dengan tatapan sinis. Bu, kalau memang sudah tidak sanggup, jangan memaksakan diri. Biar saya saja. Nanti kalau rusak, saya juga yang disalahkan. Katanya dengan nada ketus. Kalimat itu menohok hati Bu Marni. Bukan karena isinya, tapi karena cara Siti mengucapkannya. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang lagi-lagi jatuh. Tetangga mulai gelisah melihat keadaan ini. Mereka sering mendengar suara tinggi Siti yang memarahi mertuanya. Beberapa kali, suara tangisan Bu Marni terdengar hingga keluar rumah. Warga hanya bisa menggeleng, berbisik satu sama lain. Kasihan Bu Marni, diuji dengan menantu yang durhaka. Doanya pasti tembus ke langit. Dan benar saja, setiap malam Bu Marni terus bersujud meski tubuhnya lumpuh. Dengan suara pelan, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan biarkan hatiku dipenuhi benci. Jika memang ada balasan untuk kedurhakaan, tunjukkanlah dengan cara MU. Aku pasrah. Aku hanya ingin anakku tetap berada dalam jalan MU." Doa itu keluar bersama tetesan air mata yang membasahi sajadah usang. Doa seorang ibu yang terzalimi. Doa yang mungkin lirih di bumi, tapi lantang di hadapan langit. Malam itu, rumah kecil Rahman diliputi keheningan. Rahman tertidur di tikar dekat ibunya. Wajahnya letih setelah seharian bekerja di sawah sekaligus menenangkan hati ibunya yang terluka. Lampu minyak redup menggantung di dinding bambu, menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Namun di kamar sebelah, Siti gelisah. Matanya sulit terpejam meski tubuhnya lelah. Bayangan wajah Bu Marni terus muncul dalam pikirannya. Saat ia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba muncul bayangan ibunya Rahman dengan wajah pucat, tubuh basah kuyup, air mata bercampur air kotor menetes dari wajahnya. Dalam mimpinya, Bu Marni menatap Siti dengan sorot mata penuh luka. "Kenapa kau tega? Nak, aku ini ibu dari suamimu. Aku tak pernah menyakitimu. Tapi kenapa kau sakiti aku?" Siti terbangun dengan teriakan lirih. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling kamar bambu itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara jangkrik dari luar. "Ah, hanya mimpi," gumamnya sambil mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tetap berdebar kencang. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu terus datang. Kadang ia melihat Bu Marni duduk di kursi dengan wajah berlinang darah. Kadang ia mendengar suara doa lirih yang menggema di telinganya. Mimpi itu membuat Siti semakin gelisah. Tapi ia tidak berani menceritakan pada siapapun. Suatu pagi, saat matahari baru muncul, Siti masuk ke dapur. Dengan wajah lesu, ia menyalakan tungku kayu. Namun karena pikirannya kacau, ia lupa memindahkan kain lap yang tergantung dekat api. Dalam hitungan detik, api menyambar kain itu. "Api! Api!" teriak Siti panik. Asap hitam membumbung ke atap dapur. Api semakin membesar, menjilat panci aluminium dan rak bambu yang penuh dengan rempah. Siti berlari panik keluar.
Sementara Rahman yang baru saja tiba dari luar rumah langsung bergegas masuk dengan ember berisi air. "Cepat, bawa air!" teriak Rahman pada tetangga yang mulai berdatangan. Warga desa berlari membawa timba, sebagian menyiram dengan tanah basah. Suasana kacau. Teriakan, kepanikan, dan suara kayu terbakar bercampur jadi satu. Di sudut dapur, Bu Marni hanya bisa duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya menutup mulut. Air matanya mengalir melihat rumah kecilnya hampir dilahap api. "Ya Allah, selamatkan kami," ucapnya lirih. Beruntung, setelah berusaha keras, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tapi dapur itu kini gosong, panci-panci meleleh, dan dinding bambu hangus menghitam. Siti terduduk di tanah. Wajahnya pucat penuh debu dan keringat. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar tapi tak bisa mengeluarkan kata. Tatapan warga desa tertuju padanya. "Ini sudah balasan, mungkin," bisik seorang ibu. "Doa orang tua yang terzalimi memang cepat dijawab Allah," sahut yang lain. Siti merasa ditelanjangi. Tatapan orang-orang membuat hatinya semakin ciut. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, seolah mimpi buruknya kini benar-benar terjadi di dunia nyata. Rahman berdiri di samping ibunya, memeluknya erat. Ia menatap istrinya dengan kecewa mendalam. Sementara Bu Marni hanya bisa beristighfar, menahan tangis, dan kembali berserah pada Sang Maha Kuasa. Kebakaran itu hanyalah awal. Sebuah peringatan bahwa balasan sejati baru saja dimulai. Siang itu langit mendung, udara lembab setelah hujan semalam. Jalan tanah desa masih becek, penuh genangan kecil bercampur lumpur hitam. Warga banyak yang sibuk membersihkan halaman rumahnya, sementara anak-anak desa berlari tanpa alas kaki, tertawa riang meski kaki mereka belepotan lumpur. Di rumah Rahman, suasana masih muram setelah kebakaran kecil yang melahap dapur beberapa hari lalu. Dinding gosong menjadi saksi bisu. Namun bagi Siti, rasa malunya belum hilang. Tatapan sinis tetangga membuatnya gerah. Setiap kali ia keluar rumah, bisikan terdengar di telinganya. Itu menantunya Rahman, yang tega menyiram air kotor ke mertuanya. Kasihan Bu Marni, sudah lumpuh masih diperlakukan begitu. Bisikan itu membuat hati Siti semakin panas. Ia berjalan dengan langkah cepat, berusaha menepis rasa malu. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat bisikan itu menusuk telinganya. Hari itu, Siti memutuskan pergi ke rumah tetangga untuk membeli beras. Ia membawa dompet kecil, mengenakan kebaya hijau kusam dan jilbab krem polos. Namun langkahnya tergesa, wajahnya muram. Saat melewati jalan becek di pinggir sawah, kakinya terpeleset. "Ah!" teriaknya. Tubuhnya jatuh ke dalam kubangan lumpur yang dalam, penuh air comberan yang mengalir dari got desa. Tubuhnya basah kuyup, bajunya kotor, dan wajahnya berlumuran lumpur hitam berbau busuk. Beberapa warga yang melihat langsung berlari menghampiri. Namun alih-alih segera menolong, mereka terhenti, berdiri terpaku menyaksikan pemandangan itu. "Itu Siti," bisik seorang bapak dengan wajah terkejut. "Subhanallah, balasan Allah datang begitu cepat," sahut seorang ibu dengan nada heran. Siti berusaha bangkit, tapi kakinya terjebak di tanah licin. Ia meronta, wajahnya penuh panik. "Tolong! Tolong aku!" teriaknya histeris. Tangannya meraih apa saja, tapi semakin ia berusaha, tubuhnya makin terbenam. Warga berkerumun, anak-anak menatap dengan mata terbelalak, ibu-ibu menutup mulut terkejut, bapak-bapak saling pandang. Semua menjadi saksi hidup bagaimana menantu yang dulu arogan kini terhina di hadapan banyak orang. Tak lama kemudian, Rahman datang dengan wajah cemas setelah mendengar teriakan. Ia berlari, melompat ke lumpur, dan berusaha menarik tangan istrinya. "Siti, pegang tanganku kuat-kuat." Dengan susah payah, akhirnya Siti berhasil ditarik keluar. Tubuhnya tergeletak di tanah, wajahnya kotor penuh lumpur, bajunya basah berbau comberan. Nafasnya terengah, tangisnya pecah. Ia sadar semua mata memandangnya, bukan dengan hormat,
tapi dengan iba bercampur kecewa. Di kejauhan, Bu Marni keluar dari rumah dengan langkah tertatih. Tubuhnya masih lemah. Ia melihat menantunya terkapar kotor penuh lumpur. Air matanya menetes, bukan karena marah, melainkan karena hatinya teriris. Ia beristighfar. Ya Allah, ampunilah dia. Jika ini balasan MU, cukupkanlah untuk jadi pelajaran. Namun bagi warga desa, kejadian itu sudah cukup menjadi bukti. Mereka mengangguk pelan, berkata lirih satu sama lain. Inilah azab di depan mata. Doa ibu tidak pernah salah alamat. Dan Siti hanya bisa menunduk, menangis dalam lumpur, merasa kehormatannya hancur di hadapan seluruh desa. Malam itu, setelah kejadian memalukan di jalan desa, rumah kecil Rahman kembali sunyi. Namun kali ini bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang penuh luka. Di dalam kamar, Siti duduk di atas tikar pandan. Tubuhnya masih terasa lengket oleh sisa lumpur meski sudah berulang kali dibersihkan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangisnya tidak berhenti sejak siang. Ia teringat jelas bagaimana warga desa berkerumun, menyaksikannya jatuh terjebak di lumpur kotor. Bisikan mereka masih bergema di telinganya. Itu balasan, doa seorang ibu yang terzalimi memang mustajab. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bau comberan yang masih menempel di tubuhnya. Rahman duduk bersila tak jauh darinya. Wajahnya muram, matanya penuh kecewa. Ia menatap istrinya dengan campuran iba dan amarah. Siti, apa kamu sekarang sadar? Semua ini bukan kebetulan. Itu peringatan dari Allah. Kau sudah melukai hati ibu, wanita yang melahirkanku. Dan kau harus tahu, doa ibu yang terzalimi tak pernah tertolak. Siti menangis semakin keras. Ia meraih tangan Rahman, namun Rahman menunduk, enggan menatapnya lama. Tangis Siti berubah menjadi ratapan. Aku salah, men. Aku hilaf. Aku terlalu sombong. Aku tega pada ibu. Padahal beliau tidak pernah menyakitiku. Aku buta oleh egoku sendiri. Suasana semakin hening ketika Bu Marni masuk dengan langkah tertatih. Tubuhnya yang lumpuh membuat geraknya lambat, tapi tekadnya kuat. Ia duduk di samping Siti, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya pucat namun tetap teduh. Siti merangkak mendekat, lalu menangis di pangkuan mertuanya. Bu, maafkan aku. Aku durhaka. Aku telah mempermalukan ibu, menyakiti hati ibu. Semua ini salahku. Bu Marni mengusap kepala menantunya dengan tangan bergetar. Suaranya lirih, namun penuh ketulusan. Nak, ibu sudah lama memaafkanmu. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Semoga semua yang kau alami ini menjadi pengingat bahwa durhaka hanya membawa sengsara. Jadikanlah ini pelajaran, agar kau tidak mengulanginya lagi. Tangisan pecah semakin deras. Rahman ikut menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu dipenuhi tangisan, tapi bukan sekadar tangisan luka, melainkan juga tangisan penyesalan dan pengampunan. Namun, meski dimaafkan, luka batin itu sudah terlanjur membekas. Reputasi Siti di mata warga hancur. Setiap langkahnya di desa akan selalu diiringi bisikan, menjadi pengingat bahwa doa seorang mertua yang tersakiti mampu mengguncang hidup menantu durhaka. Dan sejak hari itu, kisah Siti menjadi pelajaran bagi semua orang di desa. Bahwa seorang menantu wajib menghormati mertua, karena kedudukan mertua sama mulianya dengan orang tua sendiri. Bahwa doa seorang ibu, meski lirih, bisa menembus langit dan mengguncang bumi. Siti belajar dengan cara yang pahit, bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Ia baru sadar setelah kehormatannya hancur di depan mata banyak orang. Tapi dari sanalah ia mulai memperbaiki diri, agar tak lagi mengulang dosa yang sama. Kisah ini pun menjadi peringatan bagi siapa saja. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, jangan pernah menyakiti hati mertua, karena azab bisa datang kapan saja, bahkan di depan mata manusia seluruh desa.